Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Ningsi. Saya CPNS dari Kabupaten Indramayu, penempatan di RSUD Mursyid Ibnu Sapiuddin, bagian analis gizi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hasil brainstorm isu yang saya dapatkan di unit kerja saya, yaitu di RSUD Mursyid Ibnu Sapiuddin. Yang pertama, saya mendapatkan isu mengenai alur dapur yang belum sesuai dengan ketentuan. Yang kedua adalah belum adanya gudang penyimpanan bahan makanan. Yang ketiga, pemberian makan pasien disesuaikan dengan bahan makanan yang ada, bukan berdasarkan siklus menu. Yang keempat, belum adanya tempat penerimaan bahan makanan. Yang kelima, belum adanya ruang distribusi makanan. Yang keenam, belum adanya promosi gizi baik di rawat inap maupun di rawat jalan. Setelah menemukan 6 isu ini, kemudian saya menganalisis menggunakan tapisan USG. Nah, hasil analisis tapisan USG ini, kemudian saya mendapatkan isu isu utamanya, yaitu belum adanya promosi gizi baik di rawat inap maupun di rawat jalan dengan skor 13. Kemudian di sini ada penjelasan isu terpilih, yaitu menggunakan teknik USG. Di urgensinya sendiri, yaitu pentingnya suatu edukasi gizi kepada pasien. Yang kedua, di seriousness, yaitu banyak pasien atau keluarga yang tidak mengetahui jenis diet yang ia jalani. Growth, yaitu rendahnya ilmu pengetahuan pasien atau keluarga mengenai diet tersebut. Selanjutnya, setelah kita menjelaskan isu terkait, kita juga menjelaskan teknik analisis. Kebetulan saya di sini menggunakan teknik analisis SWOT. Seperti yang kita ketahui bahwa teknik analisis SWOT itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dari faktor eksternal, yang kedua ada faktor internal. Faktor eksternal sendiri terdiri dari opportunity dan threat atau tantangan. Opportunity-nya adalah adanya kerjasama dengan BPJS. Yang kedua, RSUD Mursyid Ibnu Sapiuddin merupakan rumah sakit umum daerah satu-satunya di wilayah Indramayu bagian timur, sehingga RSUD MIS jadi salah satu prioritas dalam sarana kesehatan masyarakat yang diutamakan oleh pemerintah setempat. Kemudian di bagian threat atau tantangan, jumlah kunjungan pasien yang rawat inap maupun rawat jalan yang masih sedikit, kurangnya sosialisasi mengenai adanya layanan gizi. Yang ketiga, lingkungan yang tidak mendukung sehingga mereka acuh terhadap kesehatan mereka. Yang keempat adalah pergantian dokter spesialis secara terus-menerus sehingga pasien akan merasa bingung. Selanjutnya, pada faktor internal, yaitu faktor internal dibagi menjadi 4 ya. Di sini ada strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau tantangan. Di strength atau kekuatan sendiri, yang pertama adalah di RSUD Mursyid Ibnu Sapiuddin ini sudah berjalan ya, ada 4 poliklinik. Yang kedua adalah RSUD Mursyid Ibnu Sapiuddin ini memiliki sarana medis yang cukup lengkap dan obat-obatan yang memadai sehingga menunjang dalam memberikan pelayanan yang optimal. Selanjutnya adanya rujukan dari dokter untuk pemberian jenis diet. Yang kedua ada weakness atau kelemahan adalah kurangnya ketersediaan SDM khususnya dalam bidang gizi. Yang kedua adalah beberapa fasilitas rumah sakit yang belum digunakan secara optimal. Di opportunity atau peluang adalah RSUD sudah bekerja sama dengan BPJS. Yang kedua, RSUD Mursyid Ibnu Sapiuddin adalah rumah sakit umum daerah satu-satunya di Kabupaten Indramayu bagian timur, sehingga RSUD MIS ini menjadi salah satu prioritas dalam sarana kesehatan masyarakat yang diutamakan oleh pemerintah setempat. Yang terakhir adalah threat atau tantangan, yaitu letak rumah sakit Mursyid Ibnu Sapiuddin yang berada cukup jauh dari pemukiman padat penduduk. Yang kedua adalah belum lengkapnya fasilitas rumah sakit, dan yang terakhir kurangnya promosi rumah sakit kepada masyarakat sekitar.